pagi. Saya hari ini akan coba membuat video tentang metode mengajar yang terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikannya. Secara Mahayana, khususnya tentang karakteristik Buddha Maitreya. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik Buddha Maitreya. Perhatikan gambar. Nah, ini Buddha Maitreya itu banyak versi ya. Paling terkenal kan si Buddha tertawa. Tapi ada juga versi Buddha di surga Tusita. Itu banyak versi, tergantung adirannya. Jadi adiran Buddha Maitreya itu banyak juga ya. Ada yang tantra dari yang Mahayana, juga dari Theravada ada. Yang Theravada yaitu versi Buddha Maitreya di surga Tusita itu. Nah, kita khusus kepada Mahayana. Mahayana memakai versi Buddha tertawa, yaitu Putai Gesang. Nah, dari Putai Gesang itu sudah terlihat karakteristiknya, yaitu karakteristiknya mana tertawa ria, dadanya besar, telinganya panjang, dan semua itu punya arti. Jadi Putai Gesang dianggap sebagai simbol Buddha masa depan. Nah, itulah juru selamat yang kita idam-idamkan. Setelah mengamati gambar, ada pertanyaan timbul. Jonathan coba. Saya ingin bertanya tentang kenapa Buddha Maitreya selalu tertawa. Oke, satu pertanyaan yang bagus. Jadi Buddha Maitreya itu mengapa disimbolkan tertawa, itu banyak maknanya ya. Pertama, dia tentu mentertawakan manusia. Manusia itu aneh ya. Kadang-kadang manusia itu ketika dia beruntung dia ketawa, ketika dia rugi dia menangis. Padahal yang beruntung itu belum tentu benar-benar beruntung, yang rugi itu belum benar-benar rugi. Itu filsafat Buddha Maitreya. Di dalam keberuntungan ada kerugian, di dalam kerugian ada keuntungan. Jadi hidup itu apa adanya. Jadi manusia itu aneh, dipermainkan oleh keadaan. Bentar dia ketawa, sebentar lagi menangis. Nah, itulah sebab Buddha Maitreya senantiasa tertawa terbahak-bahak. Dan juga ada maknanya di mana satu tawa menghilangkan semua penderitaan. Jadi Buddha Maitreya itu tertawa karena menghilangkan penderitaan manusia. Tertawa kedua membuat bahagia. Coba sekarang Ami jelaskan sifat-sifat lain dari Buddha Maitreya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Seperti yang kita ketahui, Buddha Maitreya sifat tersenyum dan ada juga yaitu maha cinta kasih, agung, dan lebih banyak yang kita ketahui cinta kasihnya seperti mudah tersenyum, tolong menolong, dan lebih banyak lagi yang kita ketahui seperti saat kita melihat wajahnya aja kita udah merasakan cinta kasihnya kepada umatnya itu sungguh tulus dan luar biasa. Sekarang coba Anda hubungan sifat-sifat Buddha Maitreya itu dalam kehidupan nyata kalian. Apakah memberikan keuntungan? Amin. Nah, saya akan coba menjawab. Sangkut pautnya Buddha Maitreya kehidupan sehari-hari kita misalnya. Seperti kita ketemu seseorang saat pagi, kita boleh menyapanya dengan kecalan cauan atau kecalan hao. Itu salah satu bentuk kita menanyakan kabar baiknya. Nah, yang kedua, bisa kita hubungkan dengan kita menolong seseorang. Apalagi saat pagi-pagi kita bisa taso bersama. Itu adalah satu bentuk juga kita menolong seseorang dalam ajaran-ajaran yang kita ketahui. Dan seringkali kita mendengarkan bimbingan dari Dharma untuk selalu tolong menolong, ramah, sopan di lambung kita. Itu adalah ajaran dari Buddha Maitreya. Nah, yang seringkali kita di setiap harinya yaitu pasti senyum. Dari senyum kita bisa, misalnya kita ketemu seseorang, orang itu lagi ada masalah tetapi kita senyumin dia, pasti hatinya juga adem dan merasakan
tidak hanya dirinya tidak hanya dirinya di dunia ini yang sedih, tetapi ada juga yang peduli kepadanya. Coba ingin mengkomunikasikannya, menjelaskan tentang sifat-sifat Buddha Maitreya. Saya Pak. Karakteristik dari Buddha Maitreya itu ada, yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama itu adalah senyum ketawa ria. Nah di sini Buddha Maitreya itu memberikan kasih kepada kita, senyumnya lebar dan nampak giginya. Oke. Yang kedua itu ada lapang dada. Nah di dadanya itu sangat lapang. Nah di dalamnya itu mengajarkan bagaimana kita dengan sesama itu lapang dada, menerima apa yang diberikan orang lain, kritikan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu ada telinga yang terkulai ke bawah. Nah, dari sifat Buddha Maitreya ini yaitu mendengarkan apapun keluh kesah dari kita. Misalkan kita mempunyai masalah, pasti kita berdoa kepada Tuhan. Milofo supaya kita diberikan solusi atas dari masalah tersebut. Nah, yang keempat itu adalah perut yang besar. Nah, perut yang besar ini bukan Buddha Maitreya itu terlalu banyak makan. Jadi, nah di sini perut yang besar itu dia menampung semua masalah yang ada di dunia ini, ya termasuk dari kita ini. Lalu yang kelima itu ada selain perutnya besar, ada kantong ajaib di sampingnya. Nah, ada kelihatan nggak teman-teman di layar? Itu ada kantong ajaib dan Maitreya ada di samping, kalau nggak salah dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanannya itu ada kantong ajaib. Nah, di sana dia bukan seperti kantong Doraemon ya, tapi kantong yang bisa menampung segala masalah yang ada di dunia ini. Hingga mengkomunikasikannya dari jawaban-jawaban yang telah ada, berarti kita sudah menganggap Anda memahami. Seterusnya tentang Anda mendalami saja. Dan sekian, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.